Assalamualaikum para cat lover. Di sini saya ingin menceritakan kronologi tadi yang saya ngomel-ngomel terhadap bocah yang sengaja menabrakkan sepedanya ke salah satu kucing liar di sekitar rumah saya. Sekalian saya mau menjawab nih beberapa komen dari teman-teman cat lover yang bilang, "Mbak, kalau anak kecil tuh jangan dimarahin, harus ngomongnya yang lembut. Terus kalau bisa kucing-kucingnya dipegangkan ke dia biar dia timbul rasa sayang terhadap kucing." Oh, gak semudah itu Perbuso. Karena saya tahu siapa emaknya pun pembenci kucing yang sangat parah. Begini ceritanya ya. Jadi tadi itu kan saya tuh mau keluar rumah ya, udah sore lah sekitar jam 4 habis asar. Saya mau keluar rumah, mau ke pet shop langganan saya, mau ke apotik, mau ke toko kelontong ya. Karena saya ini miskin, saya nggak punya kendaraan apapun, nggak punya mobil, nggak punya motor. Jadi saya menunggu Gojek gitu. Nah, di saat saya menunggu Gojek ini kan saya sembari ngasih makan kucing-kucing liar di sekitar rumah saya dengan cara menaruh makanan kucing di wadah-wadah makanan di teras rumah saya. Jadi di teras rumah saya menyediakan beberapa wadah buat saya naruh makanan dan minuman buat kucing-kucing liar di sekitar rumah saya. Karena kalau saya pernah ya street feeding gitu, ngasih makan kucing-kucing liar di sekitar rumah saya itu, satu blok itu saya coba kasih makan, tapi saya sering mendapat perlakuan kasar dari para tetangga gitu ya, yang rumahnya nggak mau dijadikan tempat makan kucing, walaupun tidak di teras rumahnya tetapi di pinggir jalan di depan pagar rumahnya pun mereka tidak mau gitu ya, nggak di depan pagar persis yang untuk keluar masuk tapi di pinggir-pinggirnya ya gitu kadang. Nah, saya beri makan itu saya pernah kena siram, bahkan pernah kena siram air oleh tetangga saya, dan makanannya dibuang ke parit atau bahkan makanannya itu karena kena siram air jadi lonyot gitu ya, nggak bisa dimakan. Itu udah, jadi akhirnya saya inisiatif selalu naruh makanan kucing di teras rumah saya. Ada beberapa wadah juga buat minuman tuh nggak pernah putus, nggak pernah kosong ya, jadi selalu ada. Nanti begitu kosong, saya lihat kosong, saya isi lagi, kosong saya isi lagi, karena biar kucing tuh bisa makan sepuasnya kapan saja mereka mau, nggak di jam-jam tertentu gitu. Nah, tadi pada saat saya ngasih makan uh, kucing-kucing itu, karena kucing-kucing di sekitar rumah saya tuh udah pada pinter-pinter ya, baru dengar saya buka pintu rumah aja mereka langsung berlarian dari berbagai penjuru di sekitar blok rumah saya tuh, entah dari mana aja, pokoknya mereka berlarian dari segala penjuru terus masukkan ke teras rumah saya, ngantri untuk nunggu saya nuangkan makanan tuh ke wadah-wadah makanan gitu. Nah, pas saya lagi nuang makanan itulah saya melihat ada seekor kucing indukan betina gitu ya. Dia baru melahirkan sekitar 2 minggu yang lalu gitu. Dan dia itu stay-nya di teras rumah depan, tetangga depan. Nah, tetangga depan itu memang dia tidak begitu menyukai kucing, tetapi juga tidak zolim gitu terhadap kucing. Jadi kucing itu dibiarkan aja tiduran di terasnya gitu ya, melihara anak di terasnya, tetapi dia tidak memberi makan terhadap kucing. Jadi yang selalu memberi makan terhadap kucing itu saya. Jadi kucing-kucing itu kalau lapar ya datang ke rumah saya, ke teras rumah saya, makan di teras rumah saya. Nah, pas tadi indukan betina itu mau nyebrang dari rumah tetangga depan ke rumah saya, itulah si bocah tengil ini menabrakkan sepedanya ke si indukan kucing. Untungnya indukan kucing itu keburu balik lagi gitu ya. Begitu dia dipepet sama si bocah itu, dia kembali lagi ke teras rumah depan melalui celah-celah pagar rumah depan. Tetapi saya sempat lihat salah satu kaki dari kucing itu, kaki belakangnya itu sudah kena serempet gitu. Terus saya tegurlah dia, walaupun saya tidak berkata-kata kasar, tidak nada tinggi, tapi saya akuin nada saya tegas dan rada jutek, tapi saya tidak pakai bahasa kasar sama sekali gitu, dan tidak dengan nada tinggi seperti gitu, tidak ya gitu. Jadi saya bilang gini, Dek, kenapa kamu tabrak kucing itu? Terus si adik itu bilang, dia tuh bocah ya, bocah mungkin usianya sekitar 6 tahun ya, baru sekolah kalau nggak salah saya lihat. Nah, dia bilang,
Saya nggak suka kucing, Tante. Kenapa kamu nggak suka kucing? Mama saya juga nggak suka kucing, Tante. Kenapa mamamu marah-marah terhadap kucing? Saya bilang nggak suka kucing karena kucing suka berak depan rumah saya. Jadi mama saya nggak suka kucing, saya juga nggak suka kucing gitu katanya. Terus apakah harus dengan nabrak kucing? Hah? Aku bilang gitu. Terus habis gitu saya tanya gitu. Kenapa kamu nabrak kucing? Siapa yang ngajarin kamu untuk menyiksa kucing? Saya bilang gitu. Kamu belajar agama nggak sih? Kamu tahu nggak, Islam itu sangat sayang terhadap kucing. Nabi Muhammad pun memelihara kucing. Nabi Muhammad sayang sama kucing dan tidak pernah menyiksa kucing. Terus kamu belajar agama di mana sampai kamu berani nyiksa kucing? Siapa yang mendidik kamu untuk menyiksa kucing? Siapa? Dia bilang, ya mama saya nggak suka kucing, Tante. Ya, gini ya dek, saya bilang. Kucing itu tidak punya akal seperti halnya manusia. Kucing itu cuma naluri, punya naluri. Kamu tahu naluri itu apa? Misalnya kamu pengen pipis, ya kamu pipis. Kamu lapar, ya kamu makan. Kamu ngantuk, ya tidur. Itu namanya naluri. Tapi dia tidak punya akal pikiran di mana dia harus pipis, pupuk yang benar. Itu dia nggak punya akal sampai ke situ karena memang Tuhan menciptakan kucing tanpa akal. Saya bilang gitu. Manusia yang punya akal, manusia yang harus berpikir dan mengerti kondisi kucing. Kucing itu juga makhluk ciptaan Tuhan, tidak boleh disiksa. Saya bilang gitu kan. Kamu nanti kena karma ya loh. Kucing kamu menyiksa kucing, kamu bisa kena karma. Kamu ngerti nggak karma itu apa? Saya bilang. Terus anak itu bilang, saya nggak tahu karma, Tante. Karma itu misalnya sekarang kamu nabrak kucing, besok kamu ditabrak orang. Kamu mau ditabrak sama orang? Enggak, Tante, katanya. Terus karma itu ya, misalnya hari ini kamu menyiksa kucing, besok kamu disiksa sama orang. Kamu mau disiksa sama orang? Enggak, Tante, katanya gitu. Siapa sih yang mendidik kamu jolim gini terhadap kucing? Kamu belajar agama lagi, Dedek, saya bilang. Kamu belajar agama, tanya sama guru agamamu, adakah Islam boleh menyiksa kucing? Gak boleh deh, itu dosa besar. Kamu bisa masuk neraka kalau kamu menyiksa kucing. Saya bilang kayak gitu kan. Ya saya nggak aneh ya, karena ini bocah juga memang emaknya pembenci kucing, saya tahu gitu. Karena mereka ini tetangga persis satu tembok dengan saya, dia rumahnya di sebelah kiri rumah saya, persis satu tembok sama saya. Dan emaknya ini dulu waktu sama-sama baru pindah, saya kan sama dia sama-sama ngontrak ya, bertetanggaan sama-sama ngontrak, dan hampir bersamaan juga pindahnya gitu, sekitar bulan Januari 2022 lalu gitu ya. Nah, awalnya hubungan saya sama si emaknya sih baik-baik aja, walaupun saya tidak akrab sama emaknya, tapi juga tidak bermusuhan gitu. Ya kalau ketemu say hello, basa-basi sebentar, udah gitu. Nah, terus yang saya tahu jadi sifat emaknya itu ternyata pembenci kucing gara-gara tahun 2023 lalu ya, waktu musim kemarau panjang El Nino, komplek rumah saya kan krisis air. Terus saya waktu itu ya sambil ngisi toren rumah saya gitu, saya beli air tangki ya, mobil air tangki gitu. Nah, saya beli air di situ, pesen gitu ya, dan harganya mahal. Terus ngisi toren saya, akhirnya saya sambil nungguin toren itu terisi, saya ketemulah sama ibu sebelah itu, ngobrol-ngobrol basa-basi gitu. Ternyata dia ngelihat ada kucing masukkan ke teras rumah saya. Terus dia bilang, tuh loh banyak kucing masuk ke teras rumah saya. Iya bu, kenapa? Memang dia mau makan di rumah saya tuh nggak suka kucing, tahu nggak, kotor rumah saya jadi, teras rumah saya jadi kotor, halaman rumah saya jadi kotor, dia bilang gitu. Padahal kita nggak punya halaman ya, ada habis pagar teras, pagar langsung jalanan gitu, nggak ada yang punya halaman di rumah sini, di komplek saya blok ini nggak ada yang punya halaman. Dia bilang, oh, jadi kotor rumah saya, depan rumah saya jadi kotor gara-gara tai kucing. Ya terus saya harus gimana bu, kucing kan juga makhluk ciptaan Tuhan yang harus saya kasih makan. Kalau nggak dikasih makan nanti dia mati kelaparan di depan mata saya nggak tega. Terus saya udahlah langsung pergi masuk ke dalam rumah, dan 2 bulan kemudian saya ngelihat si ibu-ibu itu sedang menabraki kucing-kucing liar di sekitar rumah saya pakai motornya, sama seperti yang dilakukan anaknya tadi itu ya, kucing-kucing yang lagi
bermain di jalanan itu dipepet sama dia pakai motor, diserempetin semua. Pas saya lagi ada di pagar rumah saya habis ngasih makan kucing-kucing di teras rumah saya, mungkin dia nggak lihat saya ada di situ, saya pelototin, akhirnya dia pergi gitu loh, ngeloyor karena dia takut saya pelototin.